Selamat datang di channel baru gue, Kang Buncis. Gimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Thailand yaitu Classic Again. Sebelum nonton jangan lupa like video ini dan juga subscribe ya. Pada awal film, kita akan diperlihatkan sebuah festival untuk mempromosikan sebuah klub untuk mahasiswa baru. Dua sahabat karib, yaitu Poppy dan Bota, sedang mempromosikan klub drama mereka. Di suatu scene, kita lihat Bota sedang memandangi seorang pria dan dengan diam-diam memotret pria tersebut. Dua sahabat ini menyukai pria tersebut yang kita tahu pria itu bernama Non. Suatu hari saat hujan turun, ibu Bota yang ada di Korea menelpon Bota dan disuruh untuk mencarikan sebuah amplop coklat yang berisikan surat tanah. Secara tidak sengaja, Bota melihat kotak di sudut lemari tersebut. Lalu Bota membuka isi kotak tersebut, yang dimana kotak itu berisikan kisah cinta pertama sang ibu. Ibu Bota bernama Dalah. Dalam kotak kenangan Dalah itu, Bota menemukan setumpuk surat, diari, dan sebuah kaset rekaman dan bros cantik. Ketika Bota membuka buku diari milik ibunya, selembar foto pun jatuh dari diari tersebut. Melalui foto itu, kita akan diajak menuju masa muda Dalah, yang dimana foto Kajon, yaitu yang duduk di jendela tersebut, yang dipotret oleh seorang siswa yang bernama Tanil, yang ternyata meminta bantuan Kajon untuk menulis surat cinta untuk seorang gadis. Nah, gadis yang dimaksud Tanil itu adalah Dalah. Saat Kajon melihat foto tersebut, Kajon tersenyum dan Kajon pun menyetujuinya. Ternyata, beberapa minggu yang lalu, Kajon pernah bertemu dengan Dalah, yaitu orang yang ada di foto tersebut. Kajon yang ketika itu pergi menangkap ikan, lalu melihat Dalah di dalam mobil. Kajon melambaikan tangannya, dan Dalah pun membalas dengan lambaian dan senyuman yang manis. Ternyata, Kajon menangkap ikan di kolam milik kakek Dalah, dan mereka ketahuan oleh Dalah dan temannya yaitu Nue. Kemudian, Kajon memohon kepada Dalah agar tidak dilaporkan ke kakeknya. Namun, Kajon harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Dalah. Syaratnya itu adalah Kajon harus menemani Dalah ke rumah hantu di seberang sungai. Keesokan harinya, mereka bertemu di tepi sungai, lalu mengunjungi rumah angker yang dimaksud. Namun, mereka tidak menemukan hantu seperti yang diyakini oleh banyak orang. Saat mereka akan kembali, hujan sudah turun dengan deras dan mereka harus berteduh. Saat mereka mencari tempat berteduh, Dalah terjatuh dan kakinya terkilir. Dan dia harus digendong oleh Kajon di bawah hujan deras. Romantis banget, cek. Ketika di perjalanan pulang, kita akan melihat Kajon memperlakukan Dalah dengan sangat manis. Mulai dari memetik bunga sampai melihat indahnya kunang-kunang. Sebelum berpisah pada hari itu, Dalah memberikan kalung, yang dimana kalung itu adalah peninggalan dari sang ibu. Lalu, kita akan berpindah di screen masa kini, yaitu di mana kehidupan Bota yang sedang duduk di perpustakaan sambil membaca kisah cinta sang ibunda. Bota ternyata menceritakan kisah cinta ibunya itu kepada Poppy. Lalu, Poppy mengajukan kisah tersebut untuk dipentaskan oleh klub drama mereka. Dan ternyata diterima. Bota sendiri diminta untuk menulis naskah kisah sang ibunda. Kemudian, kita kembali pada masa lalu, di mana surat yang ditulis Kajon untuk Tanil lalu dibalas oleh Dalah dan mengundang Tanil untuk menonton pertunjukan di sekolahnya. Tanil akhirnya mengajak Kajon. Pada akhir pertunjukan itu, Dalah melihat Kajon berdiri tidak jauh darinya, namun
Mereka tidak bisa saling menyapa karena ada orang tua Dalah di sana. Tapi pada akhirnya Dalah menemui Kajon setelah menyelinap saat makan siang bersama orang tuanya. Skin lalu berpindah ke masa kini di mana kita melihat Bota untuk pertama kalinya berbicara dengan Non dalam latihan klub drama yang membuat Bota terlihat gugup. Kemudian Skin berpindah lagi ke masa muda Dalah. Kajon dan Dalah bertemu lagi. Mereka terlihat hadir di sebuah pesta dansa, termasuk Tanil. Dan dari sana Dalah tahu bahwa Kajon dan Tanil berteman. Saat pulang, Kajon mengikuti Dalah. Dalah sangat begitu senang saat tahu Kajon ada di belakangnya, lalu memeluknya. Skin lalu berpindah yang dimana Tanil mengakui kalau dia menyukai Dalah. Dia memberikan sebuah hadiah yang sebenarnya yang dipilih oleh Kajon. Dalah tahu bahwa bros yang diberikan oleh Tanil itu adalah pilihan Kajon. Kemudian Dalah tahu bahwa cintanya dan Kajon akan melukai banyak orang. Lalu ia memutuskan untuk tidak menemui Kajon dan Tanil lagi. Kajon terus berusaha menemui Dalah, sehingga akhirnya dia mengungkapkan rasa cintanya. Kita melihat dua tokoh utama di masa kini, yaitu Bota dan Non, akan mengulang kembali semua momen di masa lalu, semua momen masa lalu sang ibu. Saat mereka berlari di bawah guyuran hujan menggunakan jaket milik Non. Kajon mengaku kepada Tanil bahwa dia menyukai Dalah dan bertemu dengannya sebelum menulis surat untuk Tanil. Tanil sudah menduga semuanya. Ia bahkan meminta Kajon untuk tetap menulis namanya di amplop jika ingin tetap mengirim surat. Yang akhirnya diketahui oleh ayah Dalah. Skin berpindah lagi ke masa kini, yang dimana kita tahu saat hujan turun, Non menggunakan jaketnya ketika berlari bersama Bota. Saat itu sebenarnya Non membawa payung tapi dititipkan di kantin dan berlari ke arah Bota. Ini yang membuat Bota itu tahu bahwa Non juga mencintainya dan dia ingin mengakui perasaannya. Tapi hal itu tidak dilakukan karena pada saat itu Non telah menolak cinta dari sahabat Bota yaitu Poppy. Sementara itu Tanil dimarahi oleh ayahnya, lalu membiarkan Dalah dan Kajon untuk menjalin hubungan, dan Tanil memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di ruang UKS sekolah. Beruntung, Kajon dengan cepat menyelamatkan Tanil. Kemudian, Dalah menjenguk Tanil di rumah sakit dan bertemu dengan Kajon lagi. Itu adalah pertemuan akhir mereka karena Kajon memutuskan untuk meninggalkan mereka. 6 tahun sejak kejadian itu, Dalah bertemu dengan Tanil dalam suatu aksi melawan penjajah. Ia kemudian bertanya tentang Kajon yang sekarang telah menjadi tentara yang akan berangkat ke medan perang. Dalah lalu memberikan sebuah kalung yang dulu Kajon tinggalkan dan meminta Kajon untuk kembali dengan selamat. Namun, Kajon terkena serangan bom hingga mengenai matanya dan membuat matanya itu tidak bisa melihat lagi. Setelah kembali dari peperangan, Kajon pergi menemui Dalah di sebuah restoran dan mengatakan bahwa dia sudah menikah.
Pada saat itu, Kajon berusaha untuk menyembunyikan kondisinya yang pada akhirnya adalah tahu bahwa Kajon itu tidak bisa melihat lagi atau buta. Itu adalah akhir pertemuan mereka sebelum ajal Kajon menjemput. Di akhir cerita diketahui bahwa Dalah menikah dengan Tanil. Bota yang tidak ingin kisah cintanya berakhir seperti sang ibu, mencoba untuk menyelamatkan kisah cintanya. Setelah pementasan drama, dia melihat Non sambil membawa payung Non yang ditinggalkan di kantin, lalu mengungkapkan tentang rasa cintanya. Hal itu membuat sang sahabat Poppy hancur, namun akhirnya Poppy mengerti hingga Bota dan Non menjalin hubungan. Non membawa Bota untuk kencan di pinggiran pantai. Mereka berdua saling berciuman, tersenyum di tengah pelangi yang membentang di kedua sisi lautan. Dan film pun selesai. Film ini di-remake dari film Korea yaitu The Classic. Oke guys, terima kasih sudah menonton.